Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Selawati dengan NIM 22208. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Selanjutnya, jenis pengawasan. Secara umum terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu 1. Kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, 2. Kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan ketiga, kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, tujuan dilaksanakannya pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpanan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, proses pelaksanaan kegiatan pengawasan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap, yakni pertama, menetapkan standar pelaksanaan, kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4, pembandingan dengan standar evaluasi, 5, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Selanjutnya, karakteristik pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, akurat informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Kedua, tepat waktu informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Ketiga, objektif dan menyeluruh. Selanjutnya, manfaat pengawasan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui, yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Banyak manfaat pengawasan, paling tidak sebagai kontrol, sebagai sarana konsultasi, dan sebagai motivator. Selanjutnya, syarat-syarat pengawasan yang baik. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus lufas atau fleksibel. Pengawasan harus dengan pola organisasi. Pengawasan harus ekonomis. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasannya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Kedua, dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Ketiga, luas. Keempat, mencerminkan pada organisasi. Kelima, ekonomis. Keenam, dapat mudah dipahami. Ketujuh, dapat segera dilakukan. Nah, selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengawasan. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperbaiki hal-hal berikut. Pertama, jalur urut atau routing. 2. Penetapan waktu atau scheduling. Ketiga, perintah pelaksanaan dispatching. Keempat, tindakan lanjutan yang dimana dengan follow up. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan pengawasan. Pertama, menetapkan standar. Kedua, mengukur kegiatan. Ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Keempat, melakukan tindakan koreksi. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.